Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Orasi, hari ini Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Hari ini saya ingin mencoba untuk share terkait dengan satu aplikasi yang memudahkan kita untuk bekerja secara kolaborasi dan aplikasi ini bisa install ya, bisa dipergunakan. Aplikasi ini berbasis web based sehingga kita semua dengan mudah bekerja secara online bersama dengan tim kita tentunya, baik tim besar atau tim kecil. Ini aplikasi ini tidak bayar ya, tidak bayar jika versi yang standar ya, dan menurut saya versi standar saja sudah cukup. Nah, kebetulan di tim saya itu yang ada di Korsek Terminal Petik Mas Koja itu butuh satu aplikasi yang sangat dapat membantu pekerjaan day to day di mana sebagai tim ya, saya bisa melihat tim saya progres pekerjaan harian, bulanan, dan tahunan dari dashboard atau dari laptop atau dari perangkat komputer saya, sehingga saya bisa memantau day to day tim saya, dan saya bisa memberikan masukan, memberikan arahan, memberikan feedback kepada tim saya untuk bekerja lebih baik lagi. Dan kelebihan dari aplikasi yang ada ini juga mampu menjawab ya tantangan-tantangan terkait dengan misalnya penugasan-penugasan ya yang diberikan oleh leader dari satu tim ke timnya ya, dan timnya ini dapat melaporkan secara update perkembangan pekerjaannya. Baik, adapun aplikasi ini yang saya contohkan adalah aplikasi untuk tim saya, yaitu Korsek TPK Koja Online ya, Korsek TPK Koja Online. Di mana saya menganggap bahwa di zaman sekarang ya, di zaman sekarang ini kita memang butuh yang namanya dengan kolaborasi ya, kolaborasi di mana sebagai tim ya, kita harus memperkuat teamwork kita ya, kita bisa dapat berkolaborasi sehingga kita dengan mudah dapat mencapai target yang kita butuhkan tentunya. Sebagai gambaran bahwa di tim Korsek TPK Koja itu membawa saya sebagai lead dari tim ini membawahi 2 supervisor ya. Yang pertama adalah supervisor kesekretariatan yang tugasnya tentunya day to day-nya adalah membackup segala kepentingan perusahaan terkait dengan kesekretariatan, seperti misalnya pengadaan rapat-rapat internal, rapat-rapat dengan dewan komisaris atau dewan pengawas, dan manajemen dan yang lain, dan pembuatan aturan dan yang lainnya. Dan kemudian yang satu lagi adalah supervisor CSR dan Humas ya, di mana juga supervisor CSR dan Humas ini juga memiliki tugas-tugas yang tidak kalah penting dan sangat banyak tugasnya, yang tentunya dari kedua tim saya ini yang di bawah saya ini juga memiliki staff ya senior, staff senior. Dan di sini juga kita membutuhkan satu aplikasi yang kita bisa secara dalam tanda kutip adalah ngobrol ya, day to day, tanpa harus bertemu ya. Kalau kita bisa dari laptop masing-masing atau dari desktop masing-masing, kita bisa memberikan laporan progres terkait dengan pekerjaan yang telah kita lakukan. Jadi dari episode yang pertama ini
Ya, insya Allah dari episode yang pertama ini kita akan memberikan gambaran-gambaran terkait dengan aplikasi yang sudah saya buat. Ya, nanti yang next yang mungkin yang part selanjutnya adalah bagaimana gitu ya, bagaimana secara keseluruhan aplikasi yang telah saya buat gitu ya. Baik, lanjut. Adapun target-target yang telah dikembangkan oleh Korsek Terminal Petik Mas Koja ya Corporate Secretary Terminal Petik Mas Koja adalah yang tahun 2020 adalah pemetaan pembenahan kondisi pola kerja dan lainnya. Untuk diketahui saya join di Corporate Secretary itu di tahun 2019 dan saya menduduki posisi supervisor waktu itu, supervisor kesekretariatan perusahaan. Di mana di tahun 2020 saya diamanahkan untuk memimpin corporate secretary di Terminal Petik Mas Koja, dan waktu itu ya saya juga melakukan pemetaan ya di awal-awal bergabung. Saya melakukan pemetaan di mana di sana kita melihat kondisi pola kerja ya dan yang lain ya. Kemudian bagaimana tugas-tugasnya dari tim corporate secretary di TPK Koja sehingga mendukung secara penuh ya kegiatan perusahaan dan mendukung goals dari manajemen ya. Nah, kemudian di tahun 2021 saya melakukan penguatan SDM dulu, kesekretariatan ya, memberikan pembekalan baik pelatihan dan training ya, bisa baik berupa workshop, berupa webinar dan yang lain ya, sehingga tim saya ya, khususnya tim saya itu semuanya memahami tupoksi ya, memahami tupoksi masing-masing, dan mereka dapat dengan mudah mengetahui dan apa sih yang harus mereka lakukan ya, karena mereka telah dibekali beberapa training dan yang lain. Adapun training-training yang diberi pembekalan tentunya seputar kesekretariatan dan seputar organisasi. Contohnya adalah misalnya bagaimana saya ikutkan mereka waktu itu terkait dengan public speaking, kemudian mereka kita ikutkan digital arsip gitu ya. Kemudian mereka diikutkan training-training yang lain sehingga mereka mengerti tugas dan fungsi dari kesekretariatan atau corporate secretary secara keseluruhan. Kemudian di tahun 2022 ini kita memang sebenarnya untuk cloud system itu kita telah mulai di tahun 2020 sampai 2022 ini. Kita memang selalu menyempurnakan implementasi dari cloud system, di mana cloud system ini membantu kita ya, membantu tim ya dalam hal penyimpanan dokumen secara online, kemudian menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh manajemen setiap waktu, setiap saat dengan mudah ya, karena kita telah menyimpan dokumen-dokumen yang ada melalui cloud system. Kemudian cloud system ini juga sangat membantu ya, di mana kita ketika melakukan asesmen, ketika diaudit ya, ketika banyak atau manajemen membutuhkan dokumen, kita dengan serta-merta dapat secara kapanpun gitu ya, kapanpun dimanapun kita bisa mengakses ya. Dan para asesor seperti asesor GCG dan yang lain, ketika kita berikan hak akses untuk masuk melihat dokumen yang dibutuhkan, sangat cepat ya dibanding dahulu ya, ketika kita melakukan GCG secara manual, di mana kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen secara manual gitu ya. Nah, sekarang dokumen-dokumen yang ada sudah digital, sehingga dengan cepat kita dapat melakukan asesmen GCG misalnya secara cepat dan tepat gitu ya, dan mudah gitu ya, karena dalam tanda kutip tektokan dengan asesor melalui cloud system ini. Kemudian
kita melakukan pengembangan aplikasi Korsek Online ini ya. Sebenarnya inisiasi Korsek Online ini sudah dilakukan dari tahun 2021, namun baru terrealisir di tahun 2022. Dan di mana ini sekali lagi untuk memudahkan pekerjaan internal dari Korsek sendiri, dan nanti akan kita bahas lebih dalam lagi setelah slide ini. Kemudian next-nya adalah kita melakukan implementasi CSR sesuai dengan standar ISO ya. Ya, di mana ISO yang kita akan tuju adalah 26.000, di mana di sana kita dapat mengetahui bagaimana CSR secara internasional diberlakukan sesuai dengan standar internasional tentunya, yang ini menjadi satu comply terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Korsek Terminal Peti Kemas Koja. Kemudian di tahun 2023 kita merencanakan implementasi penilaian kinerja itu sebagai based on-nya melalui aplikasi Korsek Online, sehingga kita dapat melihat kekurangan-kekurangan apa yang ada di dalam tim ya. Di situ kita dapat menilai, oh ternyata tim A membutuhkan tim ini membutuhkan misalnya membutuhkan satu tools lagi untuk memperkuat pekerjaan, atau kita dapat melihat dari Korsek Online ini, oh ternyata load kerja dari satu staff atau supervisor ini masih kurang loadnya, atau kelebihan load ya, load dari kerja gitu ya. Jadi kita dalam hal ini, penilaian ini, kita juga bisa melihat workload ya, workload dari setiap tim ya. Kemudian di tahun 2023 kita merencanakan untuk mendapatkan sertifikasi ISO ya terkait dengan implementasi CSR, dan di tahun 2024 kita berharap sekretaris perusahaan TPK Koja khususnya telah sesuai dengan standar atau kelasnya, yaitu corporate secretary yang berkelas dunia gitu ya. Kemudian ini inisiasi yang kita lakukan yaitu collaboration ya. Kemudian sebelum kita menampilkan lebih jauh terkait dengan apa sih sebenarnya aplikasi Korsek Online itu, yaitu yang pertama kita harus melakukan analisis dulu ya, atau analisis ya. Di sini kita melakukan analisis dari Korsek itu sendiri ya. Apa sih kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman yang ada di Korsek ya. Tentunya Korsek Terminal Peti Kemas Koja sendiri ya. Yang pertama adalah sebenarnya Korsek TPK Koja itu memiliki kekuatan, yaitu dukungan penuh dari perusahaan untuk mengembangkan diri ya. Ya, jadi tim kami itu sebenarnya untuk melakukan satu pengembangan diri melalui training dan yang lain itu sangat didukung oleh perusahaan gitu ya. Nah ini adalah menurut saya adalah satu kekuatan dari tim kita, yaitu dukungan penuh untuk mengembangkan diri ya dari perusahaan. Nah ini sebenarnya harus dijawab kelebihan ini oleh tim untuk semangat untuk mengembangkan diri, sehingga tim ini menjadi lebih kuat ya, dan melalui individu yang telah dibekali pelatihan yang mumpuni dan memadai. Kemudian di tim Korsek ini kombinasi dari tim antara senior dan junior, dan kita juga mendapat dukungan dari tenaga non-organik ya, di mana tenaga non-organik ini sangat membantu dalam hal implementasi kehumasan terkait dengan sosial media yang harus diupdate setiap bulan, setiap hari, day to day ya, sehingga sosial media yang kita punya sangat aktif dan dapat memberikan informasi terkait dengan perkembangan perusahaan secara intens ya. Dan itu dapat dilihat di sosial media Terminal Peti Kemas Koja. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya dari tim tentunya ini masih memang kurang berinovasi ya, karena mereka bekerja secara rutin ya, tidak berpikir bagaimana
ada hal-hal inovasi yang terbaru sehingga ini menjadi korseknya ke depan, kelemahannya adalah kurang berkembang ke depannya, karena pola pikir yang telah tertanam dalam diri adalah mengerjakan pekerjaan rutinitas. Kalau tidak ada penugasan ya sudah diam gitu ya. Menunggu ada penugasan, tidak ada ide ya, kurang inisiatif dan minim ide untuk terus apa yang harus dilakukan oleh Korsek tim ke depan gitu ya. Tentunya untuk memajukan perusahaan ini masih dirasa kurang ya dari tim yang ada ya. Kemudian yang paling krusial juga dengan adanya ini, kita kurang termonitor pekerjaan kurang termonitor, sehingga kita sulit ya, tim ini sulit untuk berkembang karena kita akhirnya di akhirnya itu kita terlihat kurang mengembangkan satu penugasan yang diberikan ya, karena nggak termonitor gitu ya. Kalau tidak termonitor tentunya tidak ada feedback ya nanti ke depannya, karena day to day pekerjaan sangat banyak di corporate secretary. Pekerjaan rutinitas sebenarnya ada ya dan banyak gitu ya, namun pekerjaan-pekerjaan di luar rutinitas juga banyak ya, sehingga itu menuntut satu inisiasi yang bagaimana kita untuk mempercepat satu pekerjaan ya, itu butuh inovasi, butuh ide, atau ketika tidak ada kerjaan sama sekali, kita juga punya ide-ide keterbaruan satu pekerjaan dan yang lain, sehingga itu membuat Korsek itu sendiri bernilai ya. Nah, kemudian yang lain adalah opportunity ya. Opportunity dari semua ini adalah karir yang bagus ya. Untuk diketahui di Terminal Peti Kemas Koja, gap antara pekerja yang pensiun dengan pekerja yang masih muda itu sangat tinggi, sehingga sebenarnya kalau teman-teman di tim Korsek yang masih memiliki umur yang masih muda gitu ya, ini sebenarnya menjadi peluang karir yang menjanjikan di Korsek itu sendiri ya. Nah, ini tinggal bagaimana tim dari Korsek ini yang masih muda mau memanfaatkan peluang-peluang yang ada ya. Kemudian tadi seperti strength-nya ya, kesempatan mengembangkan diri, karena at least saya sebagai lead di tim ini sangat mendukung sekali ke keberadaan tim, dengan saya selalu mengajak mereka untuk ayo cari pelatihan-pelatihan yang bisa bermanfaat untuk mengembangkan diri, sehingga Korsek sendiri nanti dapat berkembang dari Korseknya ya, karena timnya juga sudah berkembang. Nah, ini memang butuh dari timnya untuk sadar ya terkait dengan ini ya, karena memang kesempatan ini tidak dipunyai juga di semua departemen yang ada di Terminal Koja, karena satu dan yang lain hal ya tentunya, dan ini harusnya dimanfaatkan oleh tim dari Korsek itu sendiri. Dan kemudian apa sih ancamannya? Ancamannya banyak ya. Ketika tim tidak mau berubah, tidak mau mengembangkan diri, tentunya ancamannya adalah ya tidak bisa mengikuti perubahan ya. Sedangkan kita tahu perubahan-perubahan sekarang sangat cepat gitu ya, dari segi teknologi, dari segi yang lain ya, tentunya Korsek jadi ke depannya tidak bisa berkembang. Nah, ini yang sangat ditakutkan oleh kita semua gitu ya. Kemudian sikap masa bodoh terhadap pekerjaan gitu ya. Ya cenderung ya, kalau sudah melakukan pekerjaan itu tidak melakukan atau membantu yang lain gitu ya. Ya ini yang ya dia ya sudah, saya sudah melakukan pekerjaan ini ya, tidak ada berpikir untuk improvement, tidak berpikir untuk inovasi dan yang lainnya. Ini sangat mengancam ke depannya untuk keutuhan satu tim tentunya,
ke depan. Nah, ini yang sudah tidak boleh lagi ada ya tentunya. Kemudian tadi saya sudah tidak mau berpikir inovasi seperti yang witness tadi. Ini ancaman juga gitu ya. Semakin banyak kita berpikir tidak inovatif, tentunya akan ke depan jalannya organisasi tentunya di Korsek yang smallnya atau yang kecil dari organisasi kecil ke depan akan berdampak terhadap dari perusahaan itu sendiri ya. Lebih besarnya adalah dampaknya ke perusahaan tentunya ya. Dan kebanyakan kita juga ancamannya adalah puas dalam satu, misalnya sudah melakukan satu yang wah gitu ya, puas gitu ya, tidak merasa bahwa oh ternyata ini di tempat lain gitu ya sudah dilakukan ya, dan kita banyak belum melakukan yang lebih wah dari yang setelah kita lakukan. Nah, ini yang saya simpulkan banyak terjadi di tim ya, terutama di tim Korsek itu sendiri ya. Nah, pada akhir dari semua itu adalah workload yang rendah ya. Ya, workload yang rendah ini tentunya berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh bagian SDM melalui konsultan ya, di mana workload dari Korsek itu sendiri terlihat rendah. Bayangkan pekerjaan rutinitas yang banyak, kemudian pekerjaan non rutinitas yang banyak, tidak mengangkat workload dari teman-teman Korsek itu sendiri menjadi lebih fit atau lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Karena tidak terukur ya, tidak terukur, dan ini menjadi satu barometer bahwa kita harus lebih terukur dalam hal pekerjaan. Di tengah ketidaksetujuan saya terhadap konsultan tersebut karena tidak bisa menunjukkan bahwa bagaimana teman-teman mengukur workload itu sendiri, bagaimana mengukurnya gitu ya. Mereka tidak bisa tunjukkan bagaimana workload yang dikatakan rendah itu ya, apakah dengan pemakaian teknologi workload menjadi lebih rendah? Kalau seperti itu kita kembali ke manual lagi gitu ya, sehingga terlihat workload kita tinggi gitu ya. Jadi saya nggak tahu seperti apa, tapi itu tidak menjadi alasan kita ya, tidak menjadi alasan kita untuk berkilah ya, atau dalam tanda kutip ngeles untuk tidak menjawab tantangan yang dibilang oleh konsultan bahwa Departemen Korsek terminal dia workload-nya rendah, dan itu akan kita jawab dengan aplikasi ini tentunya ya, sehingga kita punya ukuran ya. Kita kalau yang background teknik industri tentunya atau manajemen ya, tentunya kita mengetahui ya, seorang manajer itu harus mengukur ya, sehingga kita mengetahui ya perbaikan-perbaikan apa yang harus kita lakukan karena kita sudah mengukur. You cannot manage if you cannot measure ya. Nah, ini yang menjadi catatan kita ya. Kita nggak bisa kita tidak bisa memanage kalau kita tidak mengukur ya. Nah, ini mulai dari aplikasi ini kita dapat mengukur ya beban kerja kita. Nanti akan kita tunjukkan. Nah, apa sih dari SWOT analysis yang telah kita lakukan? Apa sih sebenarnya kelemahan atau problem yang dihadapi oleh Korsek Terminal Peti Kemas Koja? Yang pertama adalah inovasi. Ya, kurang inovasi, ya bekerja secara rutinitas ya. Kemudian minim ide keterbaruan sehingga pekerjaan bagaimana tidak efisien dan tidak efektif ya pekerjaan ini. Nah, dengan ide-ide keterbaruan tentunya akan menjadi pekerjaan kita lebih efisien dan efektif gitu ya. Nah, ini diperlukan inovasi sebenarnya, dan problem kita ada di inovasi ini ya. Kemudian beban kerja ya. Yang cara-cara tadi, kerja-kerja yang kurang inovasi ya, yang bekerja secara rutinitas ya, nggak punya ide atau minum ide ya. Nah, cara kerja yang tersebut tidak diperbarui yang menjadikan penjagaan tidak terdata ya, dan tidak termonitoring. Nah, ini yang lebih krusial. Terlihat sibuk, namun kenyataannya beban kerjanya rendah. Kita kalau day to day kita lihat, oh saya sudah mengerjakan pekerjaan ini, saya melakukan ini warawiri gitu ya, warawiri ya, atau dalam ngalor ngidul kemana-mana, tapi
kenyataannya ketika di assess pekerjaan kita rendah gitu. Ya, kita nggak bisa menyangka kenapa? Karena kita tidak termonitoring, kita tidak terdata pekerjaan kita. Ya, ini menjadi krusial menurut ya ini yang harus dijawab tentunya tantangannya ya, dan tanda kutip kita nggak boleh cengeng gitu ya, kita harus jawab ya bahwa memang pekerjaan kita nggak berat gitu ya, nggak banyak gitu ya, rendah workloadnya. Nah ini harus dijawab ya. Kemudian yang ketiga adalah problem kita adalah monitoring. Ya, kita tidak ada tools untuk memonitoring pekerjaan kita ya. Bagian-bagian terkait juga tidak punya tools untuk menjawab klaim dari konsultan tersebut yang memvonis bahwa kita memiliki workload yang rendah ya. Nah, tentunya ini yang menjadi tantangan dan kita harus menjawab ini ya. Karena tidak ada monitoring ya. Nah dari semua ini tentunya kita berharap kita bisa melihat atau mengukur pekerjaan kita dari semenjak planning sampai eksekusi gitu ya. Ya, sehingga kita tahu mana pekerjaan yang sudah selesai, mana yang masih pending, masih yang problem dan yang lain ya. Next, ini apa solusinya? Ya, kita melakukan brainstorming ya tentunya, yang kemudian dari hasil brainstorming itu diskusi dan yang lain melihat celah dan diskusi dengan manajemen, kita diskusi dengan tim ya, menjadikan satu konsep ya di pikiran saya adalah konsep, kemudian yang saya finalisasi dengan membuat Korsek online ini tentunya. Bagaimana prosesnya? Dari planning, kemudian merencanakan sistem ya, kemudian saya melakukan research, memilih aplikasi program yang cocok untuk dicatat ya bahwa saya tidak mengcoding, membuat coding kemudian kita membuat program ini, enggak. Aplikasi ini sudah ada ya, sudah ada aplikasi ini, sudah standby, sudah ada, tinggal kita meneliti dan kita memilah dan melalui research bahwa mana yang fit terhadap organisasi kita ya. Kebetulan yang fit ini nanti akan kita lihat ya. Kemudian saya merencanakan bahwa aplikasi ini harus minimal web based ya, bersifat web based ya. Kenapa? Karena dari web based ini kita bisa mengerjakan semua aplikasi, semua penugasan kita atau memonitor penugasan kita melalui smartphone juga bisa gitu ya. Karena ini web based ya. Dan kita bisa melakukan pekerjaan atau melakukan kolaborasi ini dimanapun, kapanpun ya. Ya, ini yang menjadi advantage dari aplikasi ini ya. Kemudian kita melakukan launch ya, kita melakukan go live ya nanti setelah ini memang disetujui ya, dan ini ketika saya sounding manajemen banyak yang menyetujui hal ini dan ingin diimplementasikan bukan hanya di Korsek namun di seluruh unit yang ada di terminal peti kemas Koja. Ini fiturnya ya. Ada beberapa fitur dari Korsek Online, diantaranya adalah pembuatan planning harian, bulanan, dan tahunan. Kemudian sebenarnya ada pembuatan tugas harian, bulanan, dan tahunan. Sebenarnya juga bisa membuat project-project ya, project-project apa saja gitu ya. Baru nanti ada penugasan-penugasan apa yang harus dilakukan. Contohnya kalau di proyek-proyek yang ada di Korsek ya, misalnya proyek CSR gitu ya, proyek CSR. Nah, proyek CSR di dalamnya ada banyak gitu ya. Proyek CSR di dalamnya ada banyak, ada pemberian buku terhadap tenaga kerja bongkar muat ya, buku-buku untuk anak-anaknya ya, ini terkait dengan pendidikan ya, kemudian terkait dengan sosial, misalnya mengadakan kegiatan donor darah gitu ya dalam setahun, setiap triwulanan gitu ya. Nah ini sudah terdata, sudah terplanning gitu ya, diberikan penugasan siapa tim yang bertanggung jawab terhadap itu gitu ya. Kemudian monitoring day to day terhadap penugasan ya. Nah, kemudian nanti di endingnya kita bisa
melihat report ya dari penugasan dan proyek ya. Kemudian ini keunggulannya, yang pertama kemudahan akses dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian penggunaan aplikasi ini dirancang simpel sehingga sangat mudah dalam menggunakannya ya. Simple, sangat simple. Nanti kita tunjukkan ya. Nah, kemudian di sini laporan ya. Ada laporan, kemudian monitoring ya. Aplikasi ini dipergunakan bukan hanya ya, ini detailnya ya, bukan hanya untuk unit sekretaris perusahaan aplikasi, namun di semua unit dan dapat dijalankan secara online ya. Next, ini tampilannya dan nanti akan kita show untuk teman-teman sehingga teman-teman bisa melihat ya aplikasi ini. Ya. Ini tampilan di luarannya ya. Dan nanti akan saya di video nextnya nanti akan saya tunjukkan bagaimana aplikasi ini bekerja ya. Nanti akan saya combine dengan videonya. Kita akan mencoba dari pertama login masuk ya. Nah, kita setelah login nanti akan sudah ada aplikasi yang memetakan semua dari pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh tim dari corporate secretary ya. Di sini kita sebagai admin atau kita sebagai pemegang dalam arti manajer yang bersangkutan yang memiliki tim, atau general manager atau direktur yang memiliki tim, di sini didaulat menjadi admin sehingga bisa mengatur. Yang pertama adalah mengatur pembuatan tugas, membantu pembuatan proyek, kemudian pengguna dari tim dan pengguna yang atau tim yang akan user yang akan kemudian kita juga bisa mengetahui statistik ya dari proyeknya, dari si user dan yang lainnya. Nah, ini ada pengaturan, ada libur, ada status, ada tempat dan sumber daya dan backup import. Dan ini semua bisa ditampilkan per bulan atau per tahun yang sesuai dengan yang kita punya. Dan ini para masing-masing dapat melihat pekerjaannya day to day ya dalam satu bulan ini, atau kita bisa short berdasarkan keperluan kita. Misalnya kita butuh triwulanan, ini akan kita bisa set triwulanan. Dan ini detail-detail pekerjaan dalam satu bulan dari beberapa bagian yang ada di dalam Korsek gitu ya. Nah, ini ada beberapa dan ini mereka harus kerjakan gitu ya. Dan mereka nanti kalau mengerjakan, mereka nanti akan tinggal mengklik dan mereka bisa menyimpan dengan atau melakukan misalnya sedang progres berarti sedang aktif. Kalau done berarti sudah selesai gitu ya. Sehingga kita bisa terupdate, manajer atau kepala tim atau direktur bisa terupdate pekerjaannya. Demikian aplikasi ini mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Dan itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan aplikasi ini dapat membantu teman-teman dalam merencanakan proyek, penugasan, dan yang lain, terutama pada small enterprise ya, tim yang kecil, baik tim yang kecil maupun tim yang besar. Ini dapat dipergunakan aplikasi, dan aplikasi ini untuk diketahui saya hanya mengeluarkan kocek sebesar 5 juta untuk sewa server ya.
ya membeli alamat domain dan hosting ya. Ya hanya di bawah 5 juta ya price-nya. Tentunya ini sangat murah ya, sangat murah ya. Untuk diingat kenapa inovasi itu sedemikian rupa harus dibuat murah, karena memang tentunya itu yang menjadi nilai tambah ya. Kalau kita melakukan inovasi tapi biayanya besar, tentunya itu memang wajar ya, belum ada nilai tambahnya. Tapi ketika kita membuat inovasi dengan dana yang sangat minim, itu tentunya mempunyai nilai yang lebih ya. Ya, itu saja Sobat Orasi. Semoga dapat menambah inspirasi dan wawasan kita semua ya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih baik lagi dan kita dapat berinovasi yang lebih lagi. Tetap semangat untuk Sobat Orasi, dan jangan lupa berinovasi dan terus bekerja dan terus berkolaborasi. Akhirnya saya itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi.